Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang macam-macam perangkat keras dan perangkat keras komputer dan fungsinya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Yohanes Anderson Lamablawa dan di samping kanan saya Nama saya Lambertus Arnus Kudu. Saya Christopher Lemo. Saya Asgaris Triduan Bakirwa. Saya Ricardo Octavian Bala Deona. Saya Kandal Haiti Ignatius Wolo Dewana. Dan saya Egidus Roa. sekian perkenalan diri dari kami. Sekarang kami akan menjelaskannya kepada teman. Saya mempersilakan. Baca mulai dari situ tuh dari awal kan. Dia punya Dari sini gua dari sini gua. Ya, yang pertama perangkat keras komputer. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan perintah dalam komputer. Dengan kata lain, perangkat keras merupakan komponen pada komputer yang bisa dilihat, disentuh, dan diraba. Secara umum, perangkat keras dibagi menjadi 4, yaitu perangkat masukan, perangkat keluaran, perangkat pengolah data, dan perangkat tambahan atau aksesori. Perangkat masukan ini bertugas untuk memasukkan data pada komputer. Selanjutnya, data yang sudah masuk tersebut akan diproses oleh perangkat pengolah. Setelah diolah, komputer akan menampilkan atau menghasilkan data melalui perangkat keras keluaran. Selain 3 hardware utama tersebut, ada juga perangkat tambahan yang digunakan untuk mendukung kinerja komputer. Lebih lengkapnya mengenai macam-macam perangkat keras akan diulas di bawah ini. yang pertama. 1. Motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit yang menjadi rumah bagi komponen-komponen komputer lainnya seperti RAM, hard disk, dan prosesor. Motherboard sendiri dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebuah papan induk. Perangkat keras ini kerap disingkat menjadi MOBO oleh para pecinta komputer. Papan induk sendiri terdiri dari berbagai jenis komponen antara lain slot prosesor, konektor power, slot memori, dan node drive controller. Papan induk mempunyai bentuk layaknya sirkuit elektronik yang dijadikan tempat lalu lintas data. Dengan adanya papan induk ini, semua perangkat dalam komputer dapat saling terhubung dan bekerja sama agar berjalan lancar. Siapa? Jelaskan yang Jelaskan kedua. CPU atau prosesor. biar kita dapat sama. Yang kedua, CPU atau prosesor. CPU, Central Processing Unit atau prosesor, merupakan pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer. Prosesor memiliki peran mengatur semua perintah program dan aktivasi yang ada pada komputer. Oleh karena itu, prosesor sering disebut sebagai otak dari komputer. Prosesor berfungsi memproses data yang masuk sehingga dapat menghasilkan keluaran atau output. Prosesor sendiri diletakkan pada papan induk. Ada beberapa bagian penting pada prosesor, yaitu Arithmetic Logical Unit, ALU, Control Unit, dan Memory Unit. Dalam hal ini, ALU memiliki fungsi penting dalam menjalankan perhitungan aritmatika sesuai dengan perintah program. Terminal masuk dalam. Jelas lihat di kamera tuh. Yang ketiga RAM. RAM atau
Random Access Memory adalah perangkat keras pengolah data yang bertugas untuk menyimpan semua instruksi dari prosesor. Penyimpanan instruksi atau data pada RAM bersifat sementara. Artinya instruksi atau data yang disimpan oleh RAM akan hilang dan dikosongkan ketika komputer dimatikan. Akan tetapi jika komputer berada dalam mode implement, instruksi atau data tersebut tidak akan hilang. Adanya RAM pada komputer memungkinkan pengguna dapat membaca atau menulis data secara bersamaan. Selain itu, kapasitas RAM juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan komputer dalam menjalankan perintah. Yang keempat lanjut jelas. Dari kamera Jo. Yang keempat, hard disk. Hard disk adalah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Perangkat ini terdiri atas piringan cakram di dalamnya untuk menampung data secara magnetis. Berbeda dengan RAM yang menyimpan data atau perintah secara sementara. Hard disk akan menyimpan data seperti dokumen, musik, gambar, dan video secara permanen. Artinya, data tersebut tidak serta-merta hilang saat komputer dimatikan. Saat ini, terdapat 3 jenis hard disk yang banyak beredar di pasaran. Di antaranya adalah jenis serial, Advanced Technology Advanced Technology Sudah semua. Perbedaan yang paling mencolok dari ketiga jenis tersebut ada pada kecepatan putaran piringan yang sangat berpengaruh terhadap cepat lambatnya hard disk dalam mengakses data. Sementara dalam implementasinya, ketiga jenis tersebut memiliki model port yang berbeda-beda, sehingga Anda harus mengetahui dan memperhatikan model port yang tepat sesuai model hard disk yang Anda gunakan. Anda dalam lebar, silakan lanjutkan penjelasannya. Yang 5 enggak? Ini mana SSD. Ada kamera Jo. Yang kelima, SSD. SSD atau Solid State Drive adalah jenis media penyimpanan terbaru pengganti hard disk yang mana telah menggunakan chip-chip memori yang saling terhubung dalam penyimpanan datanya. SSD ini dianggap lebih canggih daripada hard disk karena memiliki kecepatan dan reliabilitas yang lebih tinggi. Jadi bisa dibilang SSD ini memiliki fungsi penyimpanan seperti hard disk, namun secara konstruksinya lebih mirip seperti USB flash drive. Harga SSD di pasaran masih tergolong mahal jika dibandingkan hard disk. Harga SSD 250 GB setara dengan harga hard disk berkapasitas 1 TB. Tentu hal ini sangat sebanding dengan kemampuan yang ditawarkan. Yang keenam, PC cooler atau heatsink. PC cooler atau heatsink adalah perangkat keras yang berperan penting dalam mengontrol panas komputer. Perangkat ini terpasang persis di prosesor sekaligus sebagai pendingin agar suhu prosesor tetap stabil. Dalam pemasangan heatsink, Anda perlu menggunakan pasta atau gear khusus agar bisa menempel sempurna dengan prosesor. Di samping itu, di bagian atas heatsink akan dilengkapi dengan kipas kecil guna membantu proses pendinginan lebih cepat. Untuk mengoptimalkan kinerja heatsink, perangkat ini dibuat dari bahan aluminium khusus karena dianggap memiliki tingkat konduktivitas yang lebih tinggi. Yang ketujuh, monitor. Monitor adalah salah satu perangkat keras yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk grafis. Setiap merek dan tipe monitor memiliki ukuran serta resolusi yang berbeda-beda.
Jenis-jenis monitor yang umum ditemukan adalah cathode ray, cathode ray tube, CRT, dan liquid crystal display LCD. Namun saat ini jenis CRT atau tabung sudah mulai ditinggalkan karena dianggap memakan banyak tempat. Untuk menentukan kualitas dari sebuah monitor umumnya sangat bergantung pada beberapa aspek seperti berikut. 1. Resolusi. 2. Waktu respon, kontras, dan tingkat kecerahan. Semakin tinggi jumlah piksel yang ditampilkan di layar monitor, maka semakin tinggi pula resolusi yang dimiliki. Sementara waktu respon berkaitan dengan cepat lambatnya monitor dan menghidupkan dan mematikan piksel layar. Pixel pitch merupakan ukuran jarak antara piksel, monitor, dan satuan mm. Monitor dikatakan memiliki kerapatan piksel yang cukup jika jarak pixel pitch kurang dari 0,28 mm. Kartu VGA. Kartu VGA Video Graphic Adapter adalah perangkat keras yang bertanggung jawab terhadap mengolah tampilan grafis sehingga bisa muncul ke layar monitor. Perangkat ini juga memiliki prosesor sendiri yang disebut dengan GPU, Graphical Processing Unit. Keberadaan kartu VGA ini sangat dibutuhkan, terutama bagi seorang gamers atau desainer, untuk lebih menunjang performa. Ada beberapa jenis VGA yang umumnya penggunaannya disesuaikan dengan slot pada papan induk. 1. Kartu VGA ISA. Kartu VGA ini merupakan bentuk lebih panjang dari jenis lainnya. Umumnya, VGA ini digunakan pada papan induk versi lama dengan kapasitas yang kecil. Kartu VGA ini dipakai pada komputer sebelum seri Platinum. 2. Kartu VGA PCI. Kartu VGA ini merupakan versi baru dari ISA. Kartu ini dipakai pada keluaran awal seperti komputer Platinum 1 sampai dengan Platinum 4 yang tipe lama. 3. Kartu VGA AGP. Kartu ini mempunyai kapasitas yang sudah lumayan besar dibandingkan pendahulunya. Yang keempat, kartu VGA PCI Express. Kartu VGA ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu PCI Express 1X dan PCI Express 16X. Adapun pada PCI Express 1X menawarkan bandwidth dengan kecepatan maksimal 250 Mbps. Sedangkan PCI Express 16X hadir dengan bandwidth maksimal 400 Mbps. Yang ke-9, optical drive. Optical drive atau disk drive adalah sebuah piringan optik yang berguna untuk menulis atau membaca data dari keping DVD atau card. Perangkat keras ini terdiri atas beberapa jenis seperti DVD RAM, DVD card, RAM drive, dan juga DVD card RW drive. Adapun optical drive ini memiliki kecepatan transfer yang disimbolkan dengan istilah X. Mungkin Anda pernah dengar misalnya 32X, 48X, dan 52X. Jadi 32X itu menunjukkan pada kecepatan dalam melakukan forum ulang. 48X untuk kecepatan penulisan data dan 52X untuk kecepatan membacanya. Yang 10, power supply. Power supply adalah perangkat keras yang berperan sebagai penguplai daya ke komponen komputer lainnya seperti prosesor, papan induk, dan VGA. Perangkat ini bisa disebut sebagai jantung komputer. Artinya, tanpa ada power supply, mustahil sebuah komputer bisa hidup. Perangkat keras ini mungkin jarang diperhatikan karena posisinya
yang tertutup bingkai. Namun, power supply atau PSU ini merupakan komponen penting yang mempengaruhi performa dan daya tahan komputer secara keseluruhnya. Apabila PSU tidak bekerja dengan baik, komputer bisa menjadi kurang stabil atau bahkan rusak. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan power supply baru dan yang sesuai dengan kebutuhan, karena tipe dari komponen elektronik umumnya mempunyai waktu terbatas. Jika Anda membeli bekas, bisa jadi waktu hidupnya tinggal sebentar. Nanti lama lebar. Sebelas ya. Nah, sound. Yang ke-11 sound card. Kamera dulu muka. Sound card adalah piranti yang bertugas untuk pengolahan data suara atau audio pada komputer. Mulanya sound card ini hanya komponen pelengkap saja. Namun sekarang ini sound card sudah menjadi piranti wajib sebagai pendukung performa komputer. Terdiri dari 3 macam sound card berdasarkan model pemasangannya, yaitu off-board, on-board, dan eksternal. Jika sound card off-board dipasang pada slot ISA dan PCI pada papan induk, sedangkan sound card on-board dipasang secara langsung. Sementara untuk jenis sound card eksternal dipasang khusus menggunakan USB pada port eksternal. 12. Keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah komputer yang tergolong dalam perangkat keras masukan. Keyboard terdiri dari deretan angka, huruf, dan simbol. Di dalamnya juga tersedia beberapa tombol dengan perintah tertentu. Jenis papan ketik sendiri ada bermacam-macam. Namun, keyboard QWERTY merupakan yang paling umum digunakan. Model peletakan huruf pada keyboard QWERTY ini diperkenalkan pertama kali sejak tahun 1878. Selain jenis QWERTY, ada juga keyboard Dvorak, Glockenberg, alfabetik, dan numerik. Papan ketik Glockenberg misalnya memiliki karakter yang unik karena bagian kiri dan kanannya terpisah. Kedua bagian papan ketik ini terpisah dengan sudut kurang lebih 15 derajat dengan tujuan agar membuatnya lebih nyaman saat digunakan. 13. Mouse atau tetikus juga termasuk dalam golongan perangkat keras masukan. Tetikus ini berfungsi menggerakkan kursor yang ditampilkan pada monitor. Perangkat ini dinamakan mouse karena bentuknya yang tampak seperti tikus. Sama halnya dengan tetikus juga tersedia dalam beberapa jenis seperti USB, wireless, dan PC2. Yang memperkenalkan tetikus untuk pertama kali adalah Douglas Engelbart. Saat itu ia membuat tetikus dari kayu dengan satu tombol. Kemudian pada tahun 1970, Douglas kembali mengembangkan menjadi perangkat yang dapat mengindikasikan posisi XY pada monitor. Tetikus sendiri mempunyai banyak fungsi, mulai dari memberikan perintah pada komputer hingga menggulirkan halaman pada layar. Anda juga bisa memperbesar dan memperkecil tampilan layar atau gambar dengan menggunakan tetikus. 14. Printer. Printer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak data dari yang awal berupa soft copy menjadi hard copy. Perangkat ini akan mencetak data berupa teks maupun gambar ke dalam kertas dengan ukuran tertentu. Awalnya, printer hanya dimanfaatkan untuk mencetak dokumen, tetapi saat ini printer telah dikembangkan untuk fungsi-fungsi lain seperti fotokopi dan fax. Jenis-jenis printer yang dapat Anda temui antara lain adalah dot matrix, inkjet, dan laserjet. Ketiganya memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Yang pertama, printer inkjet. Printer jenis inkjet adalah yang paling populer dan digunakan oleh banyak kalangan. Printer jenis ini menggunakan tinta untuk mencetak. Saat ini, printer inkjet
mempunyai kemampuan untuk mencetak sampai ukuran kertas yang cukup besar dengan kualitas terbaik. Yang kedua, printer dot matrix. Printer jenis dot matrix mempunyai resolusi cetak yang sangat rendah. Meskipun demikian, fungsi printer ini masih diperlukan di antara banyaknya alat pencetak yang lebih canggih. Printer ini menggunakan pita sebagai alat pencetaknya. 3. Printer laserjet. Sedangkan printer laserjet menawarkan teknologi terbaru dengan kualitas cetak yang lebih cepat dan baik. Jika diperhitungkan, harga serbuk toner untuk printer ini jauh lebih murah daripada tinta inkjet. Menariknya, printer laserjet juga dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama tanpa perlu pengisian ulang. Yang ke-15, scanner. Scanner adalah sebuah alat pemindah yang memiliki cara kerja layaknya mesin fotokopi. Perangkat keras ini memiliki fungsi untuk merubah dokumen cetak menjadi berkas digital sehingga bisa diolah dengan komputer. Tidak jauh berbeda dengan printer, alat ini mempunyai bentuk sangat beragam dengan fungsi yang berbeda. Beberapa jenis scanner yang diperlukan adalah scanner drum. Alat pemindah ini bentuknya menyerupai tabung drum dengan kemampuan hasil resolusi gambar bisa mencapai 2400 piksel per inci. Scanner jenis ini berguna di kantor, interaksi pemerintah untuk men-scan dokumen penting negara. Scanner flatbed. Alat pemindah ini memiliki bentuk yang datar atau rata dan merupakan jenis scanner yang paling banyak digunakan. Scanner flatbed ini sangat cocok digunakan untuk keperluan percetakan, perkantoran maupun sekolah karena sangat simpel dan mampu melakukan pemindahan dengan cepat. Roller scanner. Alat pemindah ini berfungsi untuk memindahi dokumen yang cara kerjanya layak sebuah printer dengan menggerak kertas secara manual, memutar. Proyektor LCD. Proyektor LCD adalah alat untuk menampilkan gambar atau video pada bidang datar yang lebih besar dan luas, umumnya berwarna putih. Adapun cara kerja dari perangkat ini dengan mengirimkan cahaya dari lampu halida logam. Kemudian cahaya tersebut akan diteruskan ke prisma sehingga bisa tersebar ke seluruh panel polisilikon. Adapun panel ini memiliki komponen berwarna biru, hijau, dan merah. Perangkat proyektor LCD pada dasarnya pengembangan dari teknologi overhead projector yang sebelumnya banyak digunakan dalam dunia presentasi perkantoran maupun akademik. Yang ke-17, niche atau LAN card. Niche atau network interface card adalah sebuah kartu jaringan yang berguna untuk mengkoneksikan komputer ke jaringan yang ada, baik jaringan lokal maupun internet. Sekarang ini ada dua jenis niche yang beredar di pasaran yang sifatnya logis dan juga fisik. Contoh niche yang sifatnya logis bisa Anda jumpai seperti loopback art pattern dan dial up art pattern. Sedangkan contoh niche fisik seperti Ethernet dan token ring. Secara umum niche juga disebut dengan network art pattern.
yang mana di setiap niche komputer memiliki address atau nomor alamat masing-masing. Adapun nomor ini Lanjut jelaskan, kalau lanjut jelaskan. Contoh nice tuh. Contoh nice, langsung itu. Contoh nice. Adapun nomor ini tidak bisa dirubah oleh orang lain kecuali si pemilik komputer tersebut. Cara kerja dari niche yaitu dengan merubah aliran komputer yang semulanya paralel diubah menjadi seri agar bisa ditransmisikan melalui jaringan internet. 18. Modem. Modem atau modulator demodulator adalah perangkat keras yang mampu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Alat ini sebenarnya termaksud aksesoris komputer karena sifatnya hanya perantara yang menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Seperti yang Anda tahu bahwa data yang ada pada komputer masih berupa sinyal digital dan alat ini yang akan merubahnya menjadi sinyal analog. Adapun saat proses penerimaan data dari luar, modem jugalah yang akan kembali mengubah data yang awalnya berubah sinyal dialog analog menjadi sinyal digital agar bisa diolah kembali ke komputer. Beberapa jenis modem yang bisa Anda gunakan yaitu modem GSM, CDMA, kabel ASDL atau asymmetric digital subscribe line, dan satelit. Model GSM dan CDMA memungkinkan Anda terhubung ke internet dengan layanan telepon seluler, sedangkan modem jenis kabel bisa Anda gunakan untuk menerima dan langsung dari layanan TV kabel. Sementara modem satelit memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan memanfaatkan terminal satelit atau layanan ISP atau Internet Service Provider. 19. Speaker. Speaker merupakan perangkat keras keluaran yang terbuat dari logam. Kumparan magnet dan membran perangkat keras ini akan melakukan tugasnya dalam memproses data dan mengolahnya menjadi suara atau audio. Speaker biasa berfungsi dengan baik jika didukung oleh sound card sebagai perangkat komputer. Speaker mempunyai beberapa bagian seperti sekat rongga, magnet, membran, kumparan, dan casing. 20. Webcam. Webcam atau kamera web merupakan jenis kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Perangkat keras ini umumnya digunakan untuk mengambil video atau gambar baik melalui maupun tanpa jaringan internet. Terdapat beberapa jenis kamera web yang tersedia di pasaran dan dapat dipilih sesuai kebutuhan. Salah satunya adalah USB webcam. Kamera jenis ini bisa digunakan selama komputer tersebut memiliki port USB yang sama. Selain itu tersedia juga network dan wireless kamera yang terhubung langsung ke jaringan melalui modem. Ke-21. Card reader. Card reader atau pembaca kartu merupakan perangkat keras untuk membaca data-data yang tersimpan di dalam kartu memori. Sebuah laptop secara default akan dilengkapi dengan slot bawaan. Oleh karena itu, Anda hanya perlu memasukkan kartu memori pada slot yang tersedia agar data-datanya bisa terbaca. Namun pada komputer Anda memerlukan pembaca kartu yang biasanya dihubungkan ke port USB supaya dapat membaca sebuah kartu memori. Slot pada pembaca kartu pun harus sesuai dengan jenis kartu memorinya. Kartu memori sendiri tersedia
dalam beberapa jenis seperti micro SD, mini SD, memori stick micro, MMC, RS, MMC, dan memori stick Pro. Perbedaan jenis kartu memori ini ada pada ukuran file dan kapasitas yang memiliki. Nomor 2, UPS adalah jenis perangkat keras tambahan yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik. Adapun perangkat ini akan mengalirkan arus listrik pada komputer secara kontinu. Dengan adanya alat ini, saat listrik tiba-tiba mati, komputer tidak bisa menyala dan beberapa saat jadi. Anda bisa menyimpan hasil pekerjaan dan mematikan komputer sesuai prosedur meski listrik telah mati. UPS ini dapat membantu menjaga perangkat keras lainnya supaya tidak mudah rusak. Karena apabila komputer mati secara mendadak akibat pemadaman listrik, maka komponen komputer di dalamnya pun akan rentan rusak. Di sini UPS ada untuk mengurangi resiko tersebut. Yang ke-23, flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan eksternal yang biasa dimanfaatkan untuk menyimpan data secara fleksibel atau bisa dibawa kemana-mana. Kapasitas flash disk sendiri beraneka ragam, mulai dari 2 GB hingga 128 GB atau lebih. Perangkat ini bisa menyimpan data secara permanen meskipun tanpa adanya aliran listrik. Adapun untuk menggunakan media penyimpanan flash disk ini dibutuhkan bantuan port USB sebagai konektivitasnya. Untuk 4, kabel data. 25 bikin ini apa? Luang hijau. Lu tengah-tengah sini bos. Dari tengah. Karena sudah yang kesambutan terakhir. Di sini. Sini tengah sini. Sudah. Lihat muka lagi. Boleh ke kamera juga. Boleh ke kamera. Yang kedua beli. Itu tak? Nomor 5. 25 doang. 25, perangkat keras tambahan. TV tuner, router, jaringan dan lain-lain. Sejumlah perangkat keras komputer yang perlu Anda ketahui. Perangkat keras di atas hanyalah sebagian saja yang biasa Anda jumpai. Selain itu masih ada banyak perangkat keras penunjang lainnya seperti TV tuner, kabel data, dan router. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sudah. Sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung perasaan teman-teman. Kami dari kelompok 4 mohon maaf atas sebesar-besarnya. Di 3 squad. Sambil ngomong